Hai teman-teman, selamat datang lagi di The Listening Room. Hari ini kita bakalan bahas nih topik yang gak asing lagi buat kalian, yaitu soal media sosial. Banyak yang bilang media sosial itu merusak kesehatan mental. Bener nggak ya? Kayaknya serem banget ya jadinya media sosial tuh ya. Atau sebenarnya media sosial itu cuman alat dan kita yang harus pinter-pinter mengelolanya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Tahu nggak sih, rata-rata orang itu menghabiskan 2 sampai 4 jam sehari di media sosial. Itu hampir setengah waktu kerja loh buat teman-teman yang udah kerja ya di sini. Nah, nggak heran kalau media sosial itu punya dampak besar ke kondisi mental kita. Tapi, apakah itu selalu buruk? Nggak juga ternyata teman-teman. Sebenarnya buruk atau baiknya itu sangat tergantung gimana caranya teman-teman menggunakan media sosial. Karena kan ada juga ya pekerjaan yang membutuhkan penggunaan media sosial, jadi memang sudah menjadi kehidupan sehari-harinya untuk bisa mengakses media sosial. Oke, aku mau lihat dulu ya dampak negatif dari media sosial. Ada yang namanya comparison trap, yaitu kalau teman-teman nih sering banget membandingin diri sendiri atau hidupnya teman-teman sama kehidupan orang lain. Ayo di sini siapa yang lagi nonton ngaku deh kalau misalnya ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya yang kita lihat di media sosial itu nggak selalu real loh teman-teman atau sesuai dengan kenyataannya. Itu udah pakai filter, udah diedit dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak nih ya sama yang namanya comparison trap. Nah, ada juga yang namanya information overload. Kebanyakan scroll bisa bikin otak kita capek karena terus-terusan disuguhin informasi baru dan informasi itu terus-terusan kita proses gitu ya. Jadi kayak otaknya tuh nggak pernah istirahat gitu loh teman-teman. Nah teman-teman harus ingat bahwa sesuatu yang baik sekalipun kalau porsinya terlalu banyak itu pasti akan membawa dampak negatif kepada diri kita. Jadi nggak ada lagi ya di sini yang alasan, tapi kan aku membaca sesuatu yang berguna, bermanfaat. Tetap aja teman-teman harus break dan mengistirahatkan otak teman-teman semua supaya enggak information overload. Nah, yang terakhir, I'm sure teman-teman pernah denger deh, fear of missing out aka FOMO ya. Pasti udah pernah nih ya baca-baca atau udah kenal sama kata-katanya atau bahkan mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah merasakan FOMO gitu ya. Kayaknya kita nggak kepengen banget ketinggalan sama berita-berita yang terupdate, konser di mana aku harus ikut, ada acara apa, aku harus hadir gitu ya. Langsung posting 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 gitu ya, supaya kita nggak terlihat ketinggalan atau missing out gitu ya. Nah, tapi jangan panik teman-teman, semua itu sebenarnya bisa dikelola. Nah, gimana caranya bikin media sosial itu jadi lebih sehat buat kesehatan mental kita? Nomor satu, kurasi konten. Follow akun-akun yang bikin teman-teman itu belajar, menambah informasi gitu ya, berasa senang, atau termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Hindari konten-konten yang bisa bikin minder, terutama mungkin akun-akun Instagram yang kehidupannya tuh lebih wow-wow gitu ya dibandingkan dengan teman-teman. Jadinya jangan sampai kita membandingkan kehidupan kita sama orang lain atau bahkan akun-akun yang bikin kita merasa insecure gitu ya atau malah mungkin emosi nih marah tapi kita nggak tahu mau marah sama siapa. Yang kedua, batasi waktu. Coba deh teman-teman menggunakan fitur screen time di HP-nya teman-teman gitu ya buat ngatur berapa lama teman-teman boleh scroll per harinya karena itu sangat-sangat bermanfaat supaya ada pengingat nih, oh kayaknya aku udah kelamaan nih scrolling. Jadinya aku perlu berhenti atau istirahat sejenak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, unplug sesekali ya. Unplug nih maksudnya bukan membatasi waktu aja tetapi benar-benar berpisah dulu nih dari teknologinya terutama handphonenya, komputernya, tabnya gitu ya. Ada kalanya detox media sosial itu sangat-sangat penting jadi teman-teman harus ambil waktu buat fokus ke dunia nyata karena pada akhirnya kita itu kan semua sadar ya bahwa kehidupan kita yang sebenar-benarnya itu adalah dunia nyata ini ya teman-teman, walaupun jauh dari kata sempurna. Nah, kalau teman-teman memiliki kesulitan untuk bisa mengatur penggunaan media sosial atau sudah merasa terganggu nih fungsi kesehariannya dengan penggunaan media sosial, kok kayaknya kak aku nggak bisa stop scrolling gitu ya. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional dalam bidang mental health, yaitu psikolog maupun psikiater ya teman-teman ya. Jangan tunggu sampai masalahnya tambah rumit dan nantinya malah lebih sulit untuk ditangani.
Aku mau kasihin sedikit ya teman-teman ya. Penggunaan media sosial yang sehat itu akan bisa didapatkan hanya kalau kondisi mentalnya teman-teman juga dalam kondisi yang sehat. Nah, media sosial itu bisa menjadi trigger masalah kesehatan mental kalau memang kondisi mental kita lagi tidak baik-baik aja. Jadi untuk bisa lebih maksimal dalam penggunaan media sosial, make sure bahwa kondisi kesehatan mental kita sendiri udah terjaga. Nah, teman-teman coba share di komentar gimana caranya kalian mengatur media sosial supaya nggak toksik buat diri sendiri, atau ada tips lain nih yang pengen kalian bagi, silakan aja mengetik di kolom komentar dan aku bakalan baca satu persatu komentar kalian semua. Semoga setelah nonton ini kalian bisa jadi lebih bijak dalam memakai media sosial. Ingat, media sosial itu hanya alat, bukan pengendali hidup kita, teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Stay mindful, stay balanced. Sampai ketemu lagi di The Listening Room, tempat di mana kita belajar, saling mendengarkan, dan sehat mental bersama. Why? Because everybody deserves their own happiness.